dipimpin doanya. Siap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Faiz sudah memimpin belajar hari ini. Silakan duduk kembali. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, indah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran dimulai, Bu Rupet absen dulu ya. Dilihat temannya, di samping ada yang tidak masak tidak? Ada Siapa? Aisyah, Aisyah sama? Dimas. Aisyah sama Dimas gak masak ya? Sebelum pelajaran dimulai, kita baca Asmaul Husna bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalam li habibina ya Allah ya Rabbana
Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anakku. Kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai cinta tanah air. Siapa yang cinta tanah air? Saya. Ya, anak-anakku. Pelajaran kemarin tentang apa? Menyayangi anak yatim, Menyayangi anak yatim itu dengan cara apa? memberi makan, Terus apa lagi? pakaian, tidak menghina, Diwakili Mbak Ayu. Apa saja tadi? memberi makan, memberi minum, dan tidak boleh menghina. Kita sebagai orang Islam harus menyayangi anak yatim. Dengan cara apa? Memberi makan, memberi pakaian, tidak menghina, tidak mengucilkan, tidak mengejek, gitu ya. Siap untuk menyayangi anak yatim? Siap. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar Asmaul Husna. Tadi anak-anak sudah membaca Asmaul Husna. Apakah itu Asmaul Husna? Nama-nama baik. Nama-nama baik Allah, nama-nama indah Allah. Siapakah yang mempunyai nama-nama indah itu? Allah. Di pelajaran kali ini kita akan belajar 5 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Hawiyu, ya. Yang kedua Al-Hayyu. Yang ketiga Al-Muhyi. Yang keempat Al-Mu'mit. Yang kelima Al-Baqi. Ulangi lagi ya. Yang pertama kita akan belajar Al-Hawiyu. Yang kedua Al-Hayyu. Yang ketiga Al-Muhyi. Yang keempat Al-Mu'mit. Yang kelima Al-Baqi. Kita akan belajar bersama-sama. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'mit, Al-Baqi. Yang kedua, mengungkapkan nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'mit, Al-Baqi. Yang ketiga, mengaplikasikan nilai-nilai Asmaul Husna dalam perilaku sehari-hari. Apakah Asmaul Husna, siapa yang tahu tadi? Nama-nama baik yang dimiliki Allah. Dengan mengetahui Asmaul Husna kita dapat mengenal sifat-sifat Allah. Semakin mengenal Allah, kalian akan semakin dekat dengan Allah sehingga senantiasa kita akan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Menjauhi perintah contohnya apa? Beribadah. Terusnya apa lagi? Bersedekah apa lagi? Berpuasa apa lagi? Memberi fakir miskin dengan cara memberi sedekah. Larangannya apa? Yo, satu. Tidak boleh mencuri, terus lagi. Boleh mencuri, terus lagi. Tidak boleh berbohong, terus lagi. Tidak boleh menghina, terus lagi. Tidak
boleh sombong. Yang pertama, Bu akan menjelaskan tentang Al-Qayyum. Al-Qayyum itu apa artinya? Allah Maha Maaf, Mbak. Oh, bisa. Yang pertama, kita akan belajar Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Apa itu Al-Qawiyyu artinya? Maha Baca, silakan. Allah Maha memiliki kekuatan. Setiap orang ini mempunyai kekuatan. Bayangkan anak-anak dalam kondisi banjir, terkena banjir. Allah mempunyai kekuatan untuk menghentikan banjir tersebut. Ada yang kinten, ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh penerapan dari perilaku meneladani Asmaul Husna tadi apa? Jika memiliki kekuatan berupa kepada bantulah miskin dan membutuhkan. Siapa yang sudah menerapkan ini? Contohnya apa kalian? Memberi apa? Memberi teman? Jajan, kancane dipari. Yang kedua, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya apa? Allah Maha mengatur, Allah Maha berdiri sendiri. Contoh perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum, berusaha jangan menggantungkan hidup kepada orang lain. Allah mengatur dan berdiri sendiri. Tidak ada yang menemani. Mengatur dari pagi sampai siang. Mengatur apa namanya? Apa namanya? Rotasi bumi, mengatur siang dan malam. Paham? Cara menerapkan perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum, berusaha jangan menggantungkan hidup kepada orang lain. Jangan menggantungkan hidup kepada orang lain. Contohnya apa? Gantungno apa? Contohnya siapa yang bisa menjawab? Contohnya kamu tidak punya pulpen lah, aku engkau anak sini lain lah. Ini contoh menggantungkan teman, tidak berusaha sendiri, tidak berdiri sendiri. Karena apa? Karena kalian sudah diberi uang saku sama orang tua kalian. Jangan menggantungkan kepada teman kalian. Paham? Paham. Yang ketiga, Al-Muhyi. Allah Maha menghidupkan. Contoh Maha menghidupkan. Kamu itu dihidupkan siapa? Allah. Allah Maha menghidupkan. Kamu lahir dari rahim orang tua, dilahirkan. Kamu dihidupkan lewat rahim ibu. Terus cara meneladani perilaku Al-Muhyi, kita harus bersyukur karena telah diberi segala kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup apa saja? Terus apa lagi? Yang atas ini bernafas. Menghidupkan kan kamu kalau tidak ada nafasnya tidak bisa hidup. Paham? Paham. Yang keempat, Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya apa? Allah Maha mematikan. Semua yang ada di bumi ini dimatikan oleh Allah. Apakah kalian tahu kapan kalian meninggal? Tidak tahu kapan kita meninggal. Contoh perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, menahan
subhanahu wa ta'ala. Larangan tadi apa? Tidak boleh mencuri, tidak boleh berjudi, tidak boleh minum khamr, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh apa lagi? Sombong apa lagi? Tidak boleh menghina. Kita harus menyayangi. Kemudian yang kelima, al-ba'id, maha membangkitkan. Maha membangkitkan Gusti Allah. Kalau ada orang yang meninggal dibangkitkan lagi. Ya. Terus cara menyelam dari perilaku Asmaul Husna al-ba'id, selalu semangat dalam belajar atau bekerja. Dibangkitno semangate belajar aja ngantruk. Ayo Mbak Putri jangan ngantruk ya. Semangat. Ayo tambah semangat. Nah, di sini nanti kalian akan dibagi buat 5 kelompok. Ya, 5 kelompok ya. 1 al-qawiyu kelompok sini. Nah, terus yang kedua kelompok al-qayyum. Yang ketiga kelompok al-muhyi. Yang keempat al-mu'id. Yang kelima al-ba'id. Di sini anak-anak nanti mencari contoh lain dari perilaku meneladani al-qawiyu, al-qayyum, al-muhyi, al-mu'id, al-ba'id. Bisa? Bisa. Siapa anak-anak nanti yang mau jadi ketua untuk mempresentasikan hasil diskusi nanti dari kelompok al-qawiyu? Siapa? Saya Bu. Ini tugasnya Bu kasih ya. Terus yang kedua, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi? Siapa? Bu. Ini tugasnya ya, dikerjakan sama kelompoknya. Siapa yang mau mempresentasikan nanti dari kelompok al-muhyi? Saya Bu. Oh Mas Maju ya. Siapa yang mau mempresentasikan kelompok dari al-muhyi? Saya Bu. Siapa yang mau mempresentasikan kelompok al-ba'id? Saya Bu. Dari kelompok 1 siapa tadi? Mas Azam ya. Dari kelompok 2 Mbak Zahra, kelompok 3 Mas Wahyu, kelompok 4 al-ba'id Mas Faiz, yang kelima al-ba'id Mbak Ayu ya. Silakan dikerjakan, didiskusikan sama teman-teman kalian. Semua harus ikut berdiskusi, tidak ada yang dewe ngalamun, semua harus ikut. Silakan Bu Uut kasih waktu 10 menit dari waktu sekarang. 1, 2, 3. Ya,
Sudah selesai anak-anakku? Sudah. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang pertama, yang mempresentasikan adalah kelompok Al-Qawiyu, Mas Azam beserta anggotanya. Silakan maju ke depan. Silakan Mas Azam. Kami dari kelompok Al-Qawiyu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kelompok 1 Al-Qawiyu. Contoh perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyu dalam kehidupan sehari-hari. 1. Jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang miskin dan membutuhkan. Tidak. 2. Tidak sombong dengan memamerkan harta di hadapan orang miskin. 3. Memiliki sifat rendah hati atau tawadhu. 4. Kekuatan fisik dan mental dalam menghadapi ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok Al-Qawiyu. Silakan presentasinya. Yang kedua, kelompok Al-Qawiyu, silakan maju ke depan. Silakan Mbak Zara untuk mempresentasikan. Kami dari kelompok Al-Qawiyu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kelompok 2 Al-Qawiyu. Contoh perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyu dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berusaha jangan menggantungkan hidup kepada orang lain. 2. Hidup harus semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. 3. Memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. 4. Memiliki kepedulian kepada orang lain. 5. Kita tetap berusaha mandiri tanpa mengesampingkan perilaku saling menolong. Terima kasih untuk mempresentasikannya. Tepuk tangan. Kelompok Al-Muhyi, silakan maju ke depan. Kelompok Al-Muhyi, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi
isinya. Kami dari kelompok Al-Muhyi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang masalah dari Asmaul Husna Al-Muhyi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Harus bersyukur karena telah diberi segala kebutuhan hidup. 2. Kita bermotivasi untuk segala berlomba-lomba dalam beramal saleh selama kita hidup. 3. Menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan segala makhluknya. 4. Kita menjaga kesehatan dan makan dan yang halal. 5. Selalu merawat tanaman dimanapun berada dan menyiram dan tidak menebang pohon sembarangan. Terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok Al-Mu'min, silahkan maju ke depan. Kami dari kelompok Al-Mu'min akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang contoh perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menahan hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengingat kematian. 4. Menetapkan niat untuk menjadikan kehidupan ini sebagai saran beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan sekuat mungkin menjauhkan diri dari salah dan dosa. 6. Menggunakan waktu luang yang dimiliki dengan beribadah ringan namun menambah pahala sebagai bekal di akhirat kelak, misalnya berzikir dan sebagainya. Terima kasih, kelompok Al-Mu'min. Silakan kelompok Al-Bait, maju ke depan. Silakan Bayu. Kami dari kelompok Al-Bait akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok 5 Al-Bait. Contoh perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Bait dalam kehidupan sehari-hari. 1. Selalu semangat dalam belajar atau bekerja. 2. Meyakini bahwa manusia akan dibangkitkan dari dalam kubur. 3. Membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain menjadi lebih baik. 4. Membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar dan ilmu yang luas. 5. Optimis dan tidak putus asa. Terima kasih atas presentasinya. Tepuk tangan. Terima kasih anak-anak semuanya. Dari presentasi kalian, Bubut akan mengevaluasi sebentar ya.
Terima kasih anak-anak semuanya. Dari presentasi kalian, Bu akan mengevaluasi sebentar ya. Tambah semangat. Semangat ya. Bu akan membacakan hasil diskusi, hasil dari presentasi kalian dari beberapa kelompok al-qayyum, al-qayyum, al-muhyi, al-ba'id, al-mumit, semua sudah benar. Dari hasil diskusi hari ini kita dapat menarik kesimpulan kita sebagai makhluk yang lemah maka tidak sepantasnya kita sombong. Jangan pernah membanggakan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang Islam kita
menjaga diri kita dengan cara apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Anak-anak, kita akan mengerjakan soal. Ya, Bu Puput akan membagikan soal satu persatu ya. Silakan dikerjakan. Bukunya dimasukkan. Bukunya dimasukkan. Bukunya dimasukkan semuanya, bukunya dimasukkan. Apa? Oh, kamu belum ini. Jangan dikerjakan dulu, buku kasih waktu. Silakan ditulis nama, kelas, hari, tanggal, ya. Kalau sudah menulis nama, kelas, dan tanggal, bilang sama buku nanti dikerjakan sesuai dengan waktunya ya. Ya, silakan ditulis dulu. Jangan dikerjakan dulu sebelum semuanya selesai. Cuma nulis kelas, nama. Sudah menulis nama, kelas, dan tanggal? Silakan dikerjakan. Bu, beri waktu 15 menit. Bukunya dimasukkan. Buku tadi bilang apa? Bukunya semuanya dimasukkan. Bukunya Mbak Putri, bukunya dimasukkan semuanya. Tidak ada yang ada di meja. Harus jujur ya. Tidak boleh mencontek temannya, dikerjakan sendiri. Ya, bentar. Tadi kan dikasih waktu 15 menit. Ditunggu temannya sampai selesai, jangan tergesa-gesa.
Sudah menulis nama, kelas, dan tanggal? Silakan dikerjakan Bu. Beri waktu 15 menit. Bukunya dimasukkan. Buku tadi bilang apa? Bukunya semuanya dimasukkan. Bukunya Mbak Putri, bukunya dimasukkan semuanya. Tidak ada yang ada di meja. Harus jujur ya. Tidak boleh mencontek temannya, dikerjakan sendiri. Ya, bentar. Tadi kan dikasih waktu 15 menit. Ditunggu temannya sampai selesai, jangan tergesa-gesa. Dicek kembali jawabannya sudah benar apa belum. Dicek, jangan tergesa-gesa sambil menunggu temannya yang belum selesai. Tidak boleh mencontek temannya ya. Cek dulu, kalau belum yakin boleh diganti karena masih ada waktunya 15 menit.
Dicek kembali, dibaca lagi. Sudah benar atau belum jawabannya? Silakan untuk dikumpulkan. Tetap semangat. Ya kita wali songo dulu ya. Sama ya. 1, 2, 3. Sunan
itu tadi, ini guru akan menjelaskan ringkasan dari materi Asmaul Husna. Ayo mengenal Allah melalui Asmaul Husna: Al-Hawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'min, dan Al-Ba'id. Al-Hawiyyu apa artinya? Maha kuat. Al-Hawiyyu berarti maha kuat. Allah memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan tidak terbatas oleh apapun. Kekuatan Allah melampaui segala sesuatu yang ada di alam semesta. Allah itu mempunyai kekuatan yang mengatur alam semesta, mengatur rotasi bumi siang dan malam, mengatur apa? Kehidupan manusia dari anak yang dikandung oleh ibunya, mengatur semuanya, paham? Memberi tugas-tugas malaikat, terus memberi apa? Rezeki kepada umatnya, pada hambanya, pada hambanya, tidak memandang yang kaya, yang miskin, yang beragama Islam, yang beragama Kristen, semua disayangi oleh Allah. Terus Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Al-Qayyum berarti Maha mengatur. Allah adalah mengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Dia yang menegakkan langit dan bumi tanpa penopang, dan dia pula yang menjaga dan mengatur segala urusan makhluknya. Allah mengatur semuanya. Mengatur apa? Apa? Contohnya apa? Apa celah? Bisa Pak? Betul. Ya, dipahami dulu ya. Di dunia ini kita harus percaya bahwa Allah itu mengatur segala sesuatu yang dengan bijaksana. Kepercayaan ini dibuat kita tenang dan berserah diri dalam menghadapi cobaan, karena kita yakin bahwa Allah memiliki rencana terbaik untuk kita. Mengatur apa? Kalian itu pintar. Pintar karena apa? Giat belajar. Kalau kita mau jadi orang kaya, kita harus rajin apa? Bekerja. Kalau kita mau mempunyai sebuah rumah atau mobil atau apapun, kita harus bekerja. Yang ketiga, Al-Mu'min, Maha mematikan. Artinya Al-Mu'min berarti yang Maha mematikan. Allah adalah yang menentukan kapan dan bagaimana setiap makhluk akan mati. Kematian adalah bagian dari ketetapan Allah dan merupakan bagian dari siklus kehidupan. Apakah kalian tahu jadwal matinya? Apakah kalian tahu kemarin pas waktu lahir, tahu aku lahir di hari ini, tahun ini? Tahu tidak? Tidak. Allah mematikan makhluknya. Dan yang keempat, Al-Muhyi, Allah menghidupkan. Allah adalah memberikan kehidupan kepada makhluknya. Dia yang menciptakan kehidupan dari ketiadaan dan menghidupkan kembali setelah mati, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Menghidupkan. Ya. Terus kalau kalian nanti sudah mati dihidupkan lah. Ini di Al-Ba'id, dibangkitkan. Allah membangkitkan. Allah akan membangkitkan semua makhluknya pada hari kiamat untuk dihisab dan diberi balasan atas amal perbuatan mereka di dunia. Anak-anakku sekalian, duduk yang rapi. Nah, kita tanya jawab dulu. Silakan siapa yang mau, yang belum paham apa dari ini? Apa? Kalau saya sama, apakah nanti saya masuk neraka? Ya, kalau sombong pastinya akan masuk neraka. Kalau kalian bertobat akan masuk surga. Siapa lagi yang mau bertanya lagi? Siapa yang belum paham? Apa? Misalnya kalau ada kecelakaan, apakah selamat atas kekuasaan Allah? Iya, kalau ada orang yang selamat dari kecelakaan itu atas kekuasaan Allah. Ada yang tidak selamat itu adalah
kekuasaan Allah juga ditakdirkan untuk tidak selamat. Kalau ada yang kecelakaan, itu satu keluarga itu ada bapak, ada ibu, ada nenek, ada kakek, tetapi yang selamat ada seorang bayi. Padahal kalau dipikir bayi itu tidak bisa menjaga diri. Nah, ayo anak-anak kita bikin dulu. 1, 2, 3. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang subtema ayo mengenal nama-nama Allah. Di minggu ke depan kita akan belajar tentang ayo membiasakan perilaku Asmaul Husna setiap hari. Ini ada PR dari Bu Ut ya, nanti dikerjakan. Dikerjakan di rumah ya. Ya, ini PR untuk minggu depan. Dikerjakan ya, jangan lupa ya. Dari hari ini kita berdoa